Mantau atau bakpao, sama-sama berakhiran "au". Serupa tapi tak sama, ini adalah mantau. Untuk mantau, tekstur itu udah berbeda dengan bakpao ya. Sekecil pengetahuan Mama Eji, untuk mantau itu teksturnya lebih padat, walaupun lembut, tidak mempunyai isian dan bisa digoreng. Jika digoreng, permukaannya garing dan dalamnya tetap lembut. Oke ya, untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama-tama kita siapkan tepung terigu protein rendah atau juga bisa menggunakan tepung pau ya. Kemudian gula pasir, lalu ragi instan, dan baking powder, juga garam. Semua bahan kering ini kita campurkan dulu sampai merata. Kali ini masih tanpa menggunakan mixer, tapi kalau kalian menggunakan mixer bisa dimulai dari step ini ya. Tambahkan santan instan, kemudian air susu. Air susu itu yang hangat. Pada resep asli itu 160, tapi ternyata Mama Eji menggunakan 180. Jadi kalian bertahap dulu masukin air susunya. Oh ya, selain menggunakan santan, di sini ada campuran santannya. Tentunya rasanya juga akan lebih gurih. Kalian juga bisa menggunakan air susu seluruhnya ya, tapi harus menggunakan lemak, misalnya shortening, mentega ataupun minyak sayur. Di sini pengganti lemak tadi kita menggunakan santan. Tentunya komposisinya nanti akan berbeda, bisa lihat di video Mama Eji selanjutnya. Oke, ini kita campurkan dulu sampai merata dan terlihat halus seperti ini ya, kurang lebih 2 menitan. Dan akan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, boleh ditimbang karena papan kerja Mama Eji ini tidak cukup untuk satu adonan. Bagian yang belum kita kerjakan bisa ditutup dulu agar tidak mengering. Kemudian satu bagian lagi ini akan kita beri perisa matcha atau green tea. Untuk perisa boleh sesuai selera. Bisa rasa pandan ataupun coklat atau juga mocha ya. Nah, ini Mama jelasin dulu di sini nih biar papan kerjanya nggak tercemar. Tentunya ini akan kita campurkan sampai seperti ini. Konsistensi adonannya seperti ini, bisa agak lebih lunak lagi sedikit. Nah, ini juga kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi bisa kalian tambahkan sedikit ya, kalau merasa masih seperti ini boleh agak lunak lagi, ditambahkan sedikit dengan air atau air susu. Ini kita pipihkan. Di sini Mama Eji membentuk persegi panjang, usahakan ya tepiannya merata ya. Dan siapkan wadah yang udah kita taburi dengan tepung tapioka agar nantinya nggak melekat. Begitu juga untuk adonan yang putih sama, pipihkan selebar adonan yang hijau atau adonan matcha. Kalau agak melekat, kalian bisa taburi papan kerja dengan tepung tapioka. Kalau udah, ini kita usapkan air pada permukaan adonan putih agar nantinya adonan yang hijau dapat melekat dengan rapat. Jadi harus menyatu. Nih seperti ini. Kalau kita kukus itu nggak terpisah ya layernya. Nah, ini bisa kita rapikan lagi, pipihkan lagi agar nggak terlalu tebal. Juga bisa kalian rapikan tepiannya dengan dipotong seluruhnya, tapi Mama Eji satu sisi aja deh. Sayang. Nah, ini bisa kita gulung juga sih. Tuh, seperti ini. Sisi lainnya udah agak rata aja. Kemudian usapkan kembali dengan air pada permukaan hijau dan akan kita gulung serapat mungkin. Jadi fungsinya kita usapkan air itu agar adonan ini saling melekat ya. Nah, padatkan sepadat mungkin. Kemudian kita rapikan kembali. Bagian sambungannya usahakan menempel rapat dan potong sesuai selera ukurannya. Ini agak mini ya, nggak terlalu besar. Nih seperti ini. Kalau udah, kita siapkan loyang kukusan yang udah kalian olesi sedikit dengan minyak agar tidak melekat nantinya. Nih
Nih seperti ini. Bagian sambungannya kita letakkan di bawah ya, jadi nggak ikut terbuka nantinya. Saat ini kukusan udah kalian panaskan dengan airnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Ini udah jadi semua 2 loyang. Banyaknya mantau yang kita peroleh sesuai dengan ukuran ya, kalau kecil ya semakin banyak. Dan ini akan kita istirahatkan tidak lama, proofing 20 menit. Ini yang membedakan dengan bakpao. Jadi tidak sampai 1 jam. Kemudian setelah 20 menit kita kukus dengan api yang sedang selama 7 menit. Ini juga yang membedakan dengan bakpao. Jadi pengukusannya juga tidak terlalu lama, tidak terlalu lama, jangan sampai mengembang dan bisa langsung dibuka. Ini juga yang membedakan dengan bakpao. Ketika kita buka dia nggak mengkerut. Tapi kalau bakpao karena pengembangannya agak lama, jadi nggak boleh langsung dibuka. Nah, perlu tahu juga ya perbedaan-perbedaannya. Ini di hasilnya, permukaannya sangat halus dan mulus. Di sini bisa kita ulas sedikit perbandingannya. Ternyata dari cara pengolahan, waktu proofing, kalau bahan mungkin kurang lebih sama ya, cuman caranya itu berbeda. Kalau mantau setelah kita uleni itu bisa langsung dibentuk, hanya 1 kali proofing sebelum dikukus. Nah ini dia hasilnya, dan hindari pengembangan yang berlebihan. Nih ini setelah dikukus cakep banget, pastinya lembut. Dan bisa juga sih disantap setelah dikukus, nggak masalah ya. Nih, kalau kita pencet tuh adonannya kembali lagi seperti semula. Dan bisa kalian kemas, packing di plastik, kedap udara, simpan di freezer. Ini dia setelah kita coba potong, sekarang akan kita goreng. Nih, siapkan minyak secukupnya. Kita gunakan api sedang cenderung kecil, tunggu sampai hangat ya, jangan sampai panas banget. Agar seluruh lapisan bagian dalamnya itu matang merata. Jadi masukkan saat minyaknya hangat, kemudian baru deh kita bolak-balik. Nah jadi ini juga bisa untuk ide jualan ya, karena setelah dikukus ini bisa kalian packing di plastik atau di wadah dan disimpan di freezer. Hasil setelah digoreng, bagian luarnya itu garing dan bagian dalamnya lembut. Kalau bakpao menurut Mama Eji tidak dianjurkan untuk digoreng ya, karena akan banyak meresap minyak. Karena bakpao teksturnya lebih mengembang. Ciri khas mantau tidak mempunyai isian, jadi biasanya dihidangkan menggunakan sapi lada hitam. Nganyangin banget untuk sarapan pagi, makan siang ataupun makan malam. Nah ini dia ya. Permukaannya yang garing dengan bagian dalamnya yang lembut. Nah jika kalian simpan di freezer, jika ingin digunakan itu biarkan dulu suhu ruang, atau bisa dikukus dulu kemudian digoreng. Tapi kalau keluar dari chiller, kulkas biasa, itu bisa langsung kita goreng. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.